Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah yang kami muliakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan taufiknya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di Tafsirul Quran. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang urgensi perumpamaan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, tidak segan, an yadriba, untuk menjadikan, an yadriba ya an yaj'ala, untuk menjadikan masalan, suatu perumpamaan, ya, semisal nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Jadi di sini ditegaskan bahwa Allah SWT tidak segan untuk memberikan perumpamaan kepada umat manusia yang menggunakan akalnya terhadap hewan-hewan yang kecil, yang mungkin orang meremehkan, tapi itu penting diperhatikan, seperti nyamuk dan lain sebagainya, yang lebih kecil dari nyamuk, bisa kuman, bisa virus. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, annahul haqqu mir rabbihim, bahwa sungguhnya perumpamaan itu adalah benar-benar dari Tuhan mereka. Mengapa? Karena orang-orang yang beriman selalu menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya, menggunakan rasionya untuk memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu. Maka dia menyatakan, oh ini perumpamaan dari Allah, perumpamaan yang diberikan Allah untuk umat manusia supaya menjadi bahan pembelajaran. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, katanya, untuk apa Allah membuat perumpamaan semisal ini, perumpamaan seperti ini. Jadi orang-orang kafir karena tidak menggunakan akal fikirannya dengan baik dan tidak memfungsikannya dengan sempurna, maka mereka tidak mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah itu, sehingga mereka mengatakan, madza aradallah bihadza masalah, untuk apa Allah buat perumpamaan seperti ini. Maka jelaskan, yudillu bihi katsira, dengan perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan. Kenapa? Mereka tidak mampu memahami, atau mereka sengaja tidak mau faham. Sebaliknya, wayahdi bihi katsira, dan banyak orang dapat petunjuk dari perumpamaan itu, yaitu orang-orang yang menggunakan nalarnya, akal fikiran dan rasionya untuk memahami perumpamaan-perumpamaan dari Al-Quran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah disesatkan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang yang fasik. Jadi hanya orang-orang yang fasik saja yang akan disesatkan, orang-orang fasik yang tidak bisa mampu memahami perumpamaan itu. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 26. Al-Quran banyak mengemukakan berbagai perumpamaan dalam ayat-ayatnya. Perumpamaan itu akan cepat difahami oleh mereka yang mempergunakan akal dan pikirannya.
Mereka yang berakal, memfungsikan akalnya akan cepat memahami perumpamaan itu. Sebaliknya bagi orang-orang awam yang tidak cerdas pengetahuannya, atau memang mereka nggak mau memperhatikan dan pengetahuannya sangat terbatas, susah memahami perumpamaan yang disampaikan kepadanya. Kalau kita berdialog dengan orang-orang cerdas, cepat kita kasih perumpamaan, faham mereka. Kalau orang-orang awam yang tidak pandai menggunakan akalnya, susah kita berdialog dengan mereka. Nggak faham-faham. Ya, jadi ini gambaran. Ya, jadi orang-orang yang tidak menggunakan akal fikirnya dengan baik, sehingga mereka tidak mampu ya memahami perumpamaan yang disampaikan kepadanya, termasuk perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Orang cerdas itu dengan bahasa isyarat udah paham. Dengan bahasa kiasan paham mereka. Bahasa yang metaforis paham. Tapi orang-orang awam sulit. Karena apa? Memang kemampuan akalnya sangat terbatas. Dalam ayat ini Al-Quran mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu atau segan untuk membuat perumpamaan dari hewan yang lebih kecil atau lebih rendah dari nyamuk. Nah, jadi orang-orang yang awam mengatakan, untuk apa perumpamaan kok nyamuk? Orang banyak hewan-hewan lain yang lebih dahsyat, lebih besar. Nah, itu perumpamaan orang-orang awam. Orang-orang yang cerdas, dia akan bisa memahami dari hewan-hewan yang kecil itu perlu dipelajari, dan banyak hewan-hewan yang kecil itu bisa membahayakan, lebih berbahaya dari hewan-hewan besar. Ya. Ya. Misalnya kita lihat di sini, ya, makhluk yang kecil itu, lebih kecil dari nyamuk itu, seperti kuman, virus dan sebagainya. Mereka yang beriman karena selalu menggunakan akal dan pikirannya, cepat sekali memahami bahwa perumpamaan itu sangat bermanfaat dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, orang-orang kafir tidak mampu memahaminya, sehingga mereka meremehkan perumpamaan itu. Ya. Kemudian kata mereka, untuk apa Allah membuat perumpamaan yang sesederhana ini, seremeh ini? Mereka menganggap remeh hewan yang kecil dan lemah seperti nyamuk atau hewan yang sejenisnya. Padahal Al-Quran memperingatkan bahwa pada manusia bahwa hewan semisal nyamuk itu atau yang lebih kecil perlu mendapat perhatian karena bisa membahayakan. Ya, bisa membahayakan. Dalam perkembangan selanjutnya, selama beberapa abad, ternyata sains membuktikan bahwa nyamuk itu tidak bisa dianggap remeh atau enteng. Nyamuk bisa menyebabkan penyakit malaria. Yang paling berbahaya adalah malaria tropika. Ilmuwan kaget ketika sekian abad kemudian, setelah turun Al-Quran, di abad ke-18 ditemukan penyakit malaria, ternyata yang penyebabnya dari nyamuk. Dan yang paling bahaya adalah malaria tropika. Telah banyak kemudian yang diderita manusia di dunia disebabkan penyakit itu. Wow, waktu itu ya berbahaya sekali malaria itu. Abad-abad berikutnya, ilmuwan ahli kesehatan dan kedokteran menemukan nyamuk sebagai penyebab dari penyakit yang berbahaya
yang disebut penyakit demam berdarah. Setelah ditemukan, diketahui oleh kaum ilmuwan bahwa penyebab dari malaria itu adalah dari nyamuk, berapa abad kemudian ketika dijumpai penyakit yang misterius, banyak anak-anak dan remaja meninggal dengan mendadak, disebut penyakit misterius. Ternyata kemudian setelah diteliti, itu adalah penyakit demam berdarah, disebabkan oleh nyamuk juga. Yang disebut namanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya. Berbahaya. Dan itu penyakit demam berdarah itu dalam singkat sekali orang tiba-tiba meninggal. Bukan cuma sampai di situ, ternyata dalam perkembangan berikutnya, selanjutnya oleh kaum ilmuwan diketahui bahwa nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit kaki gajah. Dari nyamuk juga itu. Penyakit kaki gajah itu. Ya, orang kakinya besar sekali ya. Seperti kaki gajah besar itu. Kadang-kadang dua-duanya besar, kadang-kadang yang besar yang satu. Bisa. Ya, penyakit kaki gajah. Kemudian penyakit chikungunya. Itu sakit sekali chikungunya itu. Nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Sendi-sendinya yang sakit. Bahkan bangun aja nggak bisa. Itu pun disebabkan oleh nyamuk. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya cepat berkembang dan sangat berbahaya. Ini Al-Quran tegaskan, kamu teliti itu nyamuk. Dengan demikian telah terbukti bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Itu baru satu perumpamaan. Banyak perumpamaan lain yang disebutkan Al-Quran yang menjadi pembelajaran berharga bagi umat manusia. Termasuk terakhir sekali, kira-kira 8 bulan yang lalu ditemukan penyakit yang sangat berbahaya yang disebut Zika. Virus Zika yang ditemukan di Amerika Latin juga ternyata disebabkan oleh nyamuk. Jadi kalau kita melihat ini, maka Quran ini sangat mengarahkan manusia supaya lakukan penelitian dalam hewan-hewan yang kecil, karena itu membahayakan. Kalau hewan besar, macan, singa, apa itu nyerang manusia, kita bisa lari atau bisa kita lawan. Gampang itu hewan besar itu. Ya, nyerang kita, kita lawan, bisa kita gunakan senjata, kita gunakan. Enggak. Tapi kalau nyamuk, mau dilawan apanya? Dia ada dalam selimut kita, bayangkan. Ada dalam selimut kita dia. Nah, maka Al-Quran tegaskan, kamu perhatikan itu, wahai umat manusia, tentang hewan yang kamu anggap remeh itu justru banyak membahayakan. Termasuk yang lebih kecil dari nyamuk tadi, kuman, virus, dan lain-lain. Harus diperhatikan. Karena perumpamaan itu merupakan pelajaran yang berharga bagi umat manusia, maka banyak orang-orang yang disesatkan dengannya. Yang disesatkan apa? Yang orang tidak menggunakan akal dengan baik, tidak memungsikan akalnya dengan sempurna. Maka mereka menganggap, apa ini perumpamaan? Nanti di Quran banyak sekali jumpai perumpamaan yang lain. Misalnya kata Al-Quran, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami jadikan bagi umat manusia, dan tidak dapat memahami perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, orang alim, ilmuwan yang mampu memahami. Orang awam sulit. Maka tugas ilmuwan untuk membimbing orang awam, ya, supaya mereka pelan-pelan bisa memahami.
Atau paling tidak ilmuwan dengan penelitian-penelitiannya itu bisa ya menetapkan hal-hal hasil penelitian yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi orang-orang awam sulit memahaminya. Sebaliknya mereka yang menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami perumpamaan tersebut akan memperoleh petunjuk yang sangat berharga bagi dirinya dan bagi kehidupan umat manusia dalam meniti kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi bermanfaat sekali bagi orang-orang yang bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah yang digambarkan oleh ayat ini, bahwa umat manusia tidak boleh menganggap remeh hewan-hewan yang kecil. Semisal nyamuk lebih kecil dari nyamuk, bahkan hewan atau makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Harus dibesarkan dengan ratusan kali melalui mikroskop. Inilah hal-hal yang disampaikan dari misi ayat ini, supaya manusia melakukan penelitian-penelitian mendalam tentang makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil. Kalau yang besar udah pasti diteliti. Yang kecil-kecil ini kalau nggak diperhatikan oleh ayat ini, ya mungkin orang lalai. Tapi ternyata bahayanya luar biasa. Ya, perhatikan dari jenis penyakit yang kita sebut virus tadi. Ada malaria, ada chikungunya, ada penyakit kaki gajah, ada Zika, dan lain sebagainya yang sekarang berkembang lebih banyak lagi. Itu harus dilakukan penelitian-penelitian oleh kaum ilmuwan. Ya, jadi inilah yang harus diperhatikan. Mereka yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya dan tidak menggunakan potensi yang ada pada dirinya agar memahami kebenaran adalah orang-orang yang fasik. Tergolong fasik orang itu karena apa? Dia tidak mau menggunakan akal pikirannya, menggunakan potensi yang dimilikinya untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap alam semesta dengan segala isinya dan peristiwanya. Ya, orang-orang fasik tidak tertarik hal itu. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal sangat tertarik untuk meneliti. Mereka, orang-orang fasik itu menolak kebenaran dengan keangkuhan dan kebencian. Ditonjolkan oleh mereka keangkuhan dan kebencian. Kriteria mereka yang fasik itu disebutkan dalam ayat berikutnya. Siapa mereka itu? Alladzina yanquduna ahdallahi. Yaitu orang-orang yang kuduna melanggar ahdallahi terhadap perjanjian dengan Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu teguh. Itu manusia-manusia yang melanggar perjanjian sendiri dengan Allah. Apa misalnya? Manusia itu waktu dalam alam arwah, sebelum diciptakannya alam semesta, Allah ciptakan alam arwah, ciptakan semua roh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir di alam arwah itu. Itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Apa jawab semua arwah termasuk roh kita di situ? Jawabnya, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami Allah, dan untuk itu kami bersaksi. Ini perjanjian setiap diri manusia kepada Allah waktu di alam rahim, waktu di alam ruh sebelum alam rahim. Nah, janji ini orang-orang fasik mengingkari, maka menjadilah dia orang-orang fasik tadi. Ya, jadi mereka wayak, kemudian min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu teguh, kemudian apa? Wayaqta'u, dan mereka memutuskan
ma amarallahu bihi an yusola, sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, untuk dihubungkan. Allah perintahkan silaturahim, Nabi perintahkan silaturahim, dia memutuskan silaturahim. Allah perintahkan agar merajut persaudaraan, dia memutus persaudaraan sama. Allah merintahkan supaya manusia merajut kasih sayang, dia justru membuat kekacauan di antara kehidupan manusia satu sama lain. Ini yang disebut ciri orang-orang fasik tadi. Ya, jadi perintahkan untuk merajut silaturahim, dia memutus silaturahim. Diperintahkan untuk merajut persaudaraan, saling kenal mengenal, dia justru mengusahakan permusuhan. Diperintahkan untuk merajut kasih sayang, saling mencintai, dia malah melakukan kekacauan-kekacauan dalam kehidupan umat manusia. Ini ciri orang-orang fasik. Kemudian apa sifat mereka juga, tegaskan kalimat berikutnya, wa yufsiduna fil ard, dan mereka selalu berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi, baik ya di permukaannya, kerusakan di dalam bumi, di atas bumi dan lain, di laut. Wa yufsiduna fil ard. Ya, itu pusatnya bumi semua. Biar laut juga bumi pusatnya. Jadi orang ini melakukan kerusakan darat, laut, dan pencemaran udara. Ya, ini sifat-sifat orang fasik. Ya, yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang rugi dunia akhirat, yang akan menyesal selamanya. Ya, ini di Al-Baqarah ayat 27. Ayat ini menjelaskan kriteria manusia fasik, yaitu yang pertama, melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu teguh tadi, yang disebutkan tadi di alam arwah. Yang kedua, memutuskan berbagai hal yang diperintahkan Allah untuk menghubunginya. Memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, memutuskan kasih sayang sesama umat manusia. Dan tiga, berbuat kerusakan di bumi. Jadi ini, ya, berbuat kerusakan di bumi, baik di permukaannya, bisa di dalam bumi, bisa juga di laut, bisa juga di udara. Perjanjian makhluk dengan Allah SWT adalah bahwa mereka hanya akan beriman kepadanya dan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Tadi, alastu bi rabbikum, bukankah kau Tuhan kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Tuhan? Qalu bala, benar kau Tuhan kami Allah. Dan untuk itu kami bersaksi, maka orang ini telah berjanji untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Segala larangan kita hindari. Nah, perjanjian seperti itu dilanggar oleh manusia fasik. Manusia yang beriman dia taat, tidak melanggar. Tapi manusia fasik, dia langgar perjanjian itu. Ya, termasuk orang-orang yang kafir juga melanggar. Ya, orang-orang munafik termasuk. Ya, nah, mereka menyepelekan perjanjian itu dan mengabaikannya. Mereka diumpamakan Al-Quran seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ini orang-orang yang fasik ini, di mana dia tidak menggunakan akal fikirnya dengan baik, tidak memfungsikannya dengan baik, malah dia membuat kerusakan, menimbulkan permusuhan pada sesama, ya, menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.
Ya, mereka itu digambarkan Al-Quran seperti hewan ternak. Bal hum adol, bahkan mereka lebih sesat tadi, lebih rendah dari hewan ternak. Kalau hewan itu berbuat kerusakan, nggak bisa, nggak seperti manusia. Hewan ternak paling merusak, memakan tanaman orang, nggak seberapa. Tapi kalau manusia merusak, oh dahsyat. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh kami telah jadikan isi neraka jahanam itu kasiran, kebanyakan, minal jinni wal insi, sebagai kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahanam itu, tercampak dalam kehinaan di neraka jahanam itu? Kenapa mereka? Lahum qulub, mereka punya hati, punya akal fikiran, tapi la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan akal fikirannya, tidak memfungsikan akalnya dan kalbunya sama sekali. Kemudian apa juga? Walahum a'yunun, mereka juga punya mata, punya penglihatan, penglihatannya awas betulnya, ya. Tapi la yubsiruna biha, mereka tidak mau menggunakan penglihatannya, menggunakan matanya dan penglihatannya untuk mencari kebenaran. Seolah-olah dia buta terhadap kebenaran. Walahum azanun, mereka juga punya telinga, punya pendengaran. Pendengarannya tajam, tapi la yasma'una biha, mereka tidak mau menggunakan pendengarannya itu untuk menyerap, mendengarkan kebenaran-kebenaran dan bimbingan-bimbingan yang mengantarkan manusia pada keluhuran akhlak dan budi pekerti. Jadi itu ciri-cirinya mereka. Punya hati, punya pikiran, tidak mau digunakan untuk berpikir, memahami kebenaran. Kemudian punya mata, punya penglihatan yang awas, tapi tidak mau digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka juga punya telinga, punya pendengaran yang tajam, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Seolah-olah dia tuli dan buta. Maka dikatakan Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan-hewan ternak. An'am itu hewan ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu adalah lebih sesat lagi dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi status kedudukan manusia itu bersifat kontroversial. Bisa menjadi makhluk terbaik, paling tinggi, melebihi malaikat. Orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, taat pada Allah, dia kedudukannya melebihi malaikat. Sebaliknya bisa jatuh derajatnya ke bawah sekali, lebih rendah dari hewan. Ini manusia. Maka di surat At-Tin tegaskan, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, demi tin dan zaitun, demi bukit Turisena yang ada di Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman sentosa ini. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, fisiknya ataupun mentalnya, lahiriahnya dan rohanianya. Manusia sebagai makhluk terbaik, tidak ada yang bisa menandingi. Tapi apa kata Al-Quran? Tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang paling rendah, asfala safilin, yang terendah dari yang rendah itu. Makanya kalau terjemahan enaknya itu yang terendah dari yang rendah, asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat,
kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka terdapat balasan pahala yang tidak pernah terhenti. Nah, jadi itulah, kalau manusia itu beriman beramal soleh, makhluk terbaik melebihi malaikat. Tapi kalau manusia itu berbuat jahat, berbuat kerusakan, tidak beriman, berbuat kekacauan, maka dia lebih rendah dari hewan. Jadi kontroversial manusia itu, makhluk kontroversial. Inilah yang kita bisa kaji dari surat Al-A'raf sebagai penjelasan lebih jauh dari kajian-kajian yang kami sebutkan tadi. Adapun yang dimaksud memutuskan berbagai hal yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya, antara lain adalah memutuskan silaturahim dan memutuskan kekerabatan. Diperintahkan itu di ayat-ayat Al-Quran, di hadis Nabi juga begitu. Ayyasilar rahimah, hendaklah kamu menghubungkan, merajut silaturahim. Tapi dia memutuskan silaturahim. Ya, banyak hadis yang memerintahkan kita untuk merajut silaturahim. Tapi kemudian orang memutuskan, nah itu jadi fasik dia. Silaturahim seharusnya dijalin secara baik antar anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Demikian juga hubungan antar bangsa, luas sekali. Menjalin, merajut silaturahim antar keluarga, antar masyarakat, antar bangsa, sesama dalam satu bangsa, dan hubungan antar bangsa. Itu jelas sekali Quran konsepnya. Ya, silaturahim itu dari yang paling kecil keluarga, kemudian masyarakat, tingkat RT, RW, terus kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, kota maja, kemudian provinsi, negara, bangsa, dan hubungan antar bangsa. Ya, yang kita lihat dari bimbingan Al-Quran demikian. Kemudian termasuk dalam kategori memutuskan ini juga memutuskan benang merah yang menghubungkan agama para nabi dan rasul terdahulu sampai agama dua Nabi Muhammad. Jadi ada benang merah yang terus itu berjalan dari rasul-rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad. Itu ada hubungan. Itu nggak boleh diputus, diikuti semua. Maka kita ini adalah pengikut para nabi. Umat Nabi Muhammad pengikut para nabi, termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kita semua menghormati nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi kita hormat. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak bedakan satu nabi dengan nabi lain. Ini prinsip Islam. Luar biasa kalau kita perhatikan, ya. Sangat mencintai para nabi dan rasul, mencintai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau. Karena mereka itu memutuskan silaturahim tadi, sebagian mereka memusuhi kaum muslimin. Orang-orang yang memutuskan silaturahim tadi, akhirnya mereka berani memusuhi kaum muslim, memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Ya. Jadi mereka benci itu. Ada orang berbuat baik, mereka benci. Ada orang ibadah, mereka nggak suka. Nah, ini ciri-ciri orang fasik tadi. Seharusnya semua pengikut para nabi terdahulu mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mentaati sunnahnya. Pengikut para nabi terdahulu seharusnya mengikuti nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Umat Nabi Ibrahim, begitu datang Nabi Ibrahim wafat, datang nabi berikutnya Nabi Ismail, dia ikut Nabi Ismail. Nabi Ishak, dia ikut Nabi Ishak. Nabi Yakub, dia ikut Nabi Yakub. Terus sampai Nabi Musa, dia ikut Nabi Musa. Sampai Nabi Isa, ikut Nabi Isa.
sampai Muhammad SAW ikut Nabi Muhammad SAW. Itu begitu mestinya. Kemudian berbuat kerusakan di muka bumi yang dilakukan orang-orang fasik berupa permusuhan antara sesama. Itu yang paling berat. Permusuhan antara sesama, menghalangi orang lain beriman dan bertakwa. Yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Menghalangi orang lain dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah. Kemudian mereka sering memperolok-olokkan kebenaran, ditertawakan kebenarannya, dibikin canda-canda, ya, dibikin olok-olokan, ya, kebenaran ajaran agama diperolok-olokkan oleh mereka. Demikian juga aktivitas-aktivitas yang baik seperti menjalin silaturahim, ya, merajut persaudaraan, beribadah, itu sering diperolok-olokkan oleh mereka. Nah, inilah sifat yang tercela dari orang-orang fasik. Dengan tindakan seperti itu, maka tumbuh suburlah permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat manusia. Nah, kalau sudah mulai ditanamkan permusuhan sesama kita sama umat manusia, maka yang akan dijumpai adalah kekacauan, saling memusuhi, bisa saling membantai, dan bisa lebih jauh dari itu lagi. Itu sangat berbahaya. Ya. Dengan demikian, hal seperti ini, ya, akan mengantarkan mereka pada pemutarbalikan fakta dan memudahkan, ya, bangsa-bangsa lain yang berbeda dengan agama dan keyakinannya. Jadi memberikan masalah, menganggap orang lain yang bukan kelompoknya itu musuh. Nah, ini bahaya. Setiap ada perbedaan dari suatu bangsa atau kelompok, dia nggak setuju. Ini bahaya. Ini menimbulkan, ya, kekacauan tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih mengerikan lagi, bisa terjadi revolusi sosial. Berbahaya sekali. Ya, jadi itulah yang harus kita hilangkan dari masyarakat kita. Kebencian, ya, kemudian fitnah, kemudian perbuatan keji, dosa harus dihindarkan dari masyarakat kita, supaya masyarakat kita berjalan dengan baik, tentram, aman, damai, saling mencintai, dan saling merajut silaturahim. Orang-orang fasik akan tersampahkan pada kerugian yang parah dalam kehidupan dunia, ya, akan terjadi kehidupan yang sangat parah dalam kehidupan dunia. Mengapa? Karena akibat kefasikannya itu akan diketahui masyarakat umum. Karena dia fasik, perbuatan tersebut diketahui masyarakat umum, dan pasti orang akan menindak tindakan seperti itu. Misalnya saya ambil contoh, ada orang yang merampok harta orang lain. Oh, itu nggak akan dibiarkan oleh orang, akan dilawan oleh masyarakat. Orang mencuri, dilawan. Orang berbuat dosa besar, semua. Jadi dia akan rugi, ya, menderita di dunia, di akhiratnya lebih parah lagi. Ya. Pada kehidupan akhirat, mereka juga akan menderita kerugian yang fatal karena akan memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang tidak bisa terelakkan. Ya. Ada dua kelompok manusia yang beriman, beramal soleh, kelompok manusia kafir, ya, fasik, dan berbuat kerusakan. Yang pertama akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang fasik, ya, berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, akan ditimpa oleh kesulitan dan penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari kajian ini kita bisa ambil suatu ikhtisar, ringkasan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
membuat berbagai perumpamaan dalam Al-Quran. Nanti perumpamaan lain akan kita kaji, kita bahas secara pelan-pelan. Apa tujuannya? Supaya manusia yang menggunakan akal fikirannya bisa mengambil manfaat daripadanya, dari perumpamaan itu. Maka dikatakan ayat tadi, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu, kaum ilmuwan. Maka harus kita berilmu supaya bisa memahami perumpamaan dari Allah tadi. Dengan demikian, orang dengan menggunakan akalnya bisa mengambil manfaat daripadanya dan memperoleh petunjuk yang menyelamatkan dirinya dalam segala kehidupannya, lahir batin di dunia dan akhirat. Hanya manusia fasik saja yang tidak mau dan tidak mampu, tidak mampu dan tidak mau memahami perumpamaan dalam Al-Quran yang sangat bermanfaat. Kenapa? Tadi dia sudah tertutup. Dia punya hati, punya pikiran, nggak digunakan untuk berpikir secara logik, berpikir secara rasional, untuk mencari kebenaran. Dia punya pandangan mata yang tajam, tapi tidak mau melihat kebenaran yang dia bisa melihat dengan penglihatannya tersebut. Dia juga memiliki pendengaran yang tajam juga, tapi tidak mau menggunakan pendengarannya itu untuk menyerap dan mencari kebenaran yang akan mengantarkan dirinya pada kebahagiaan duniawi dan akhirawi. Karena itu nanti mengenai mengambil pelajaran itu sangat penting. Maka kita harus berusaha menerapkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus berlatih, harus dilakukan riyadhah, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan hal-hal yang baik. Maka di dalam ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi, di Al-A'raf tadi, menegaskan demikian. Ada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal fikirannya, tidak mau menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian adalah tugas kita semua untuk terus menggunakan akal pikiran kita sebaik-baiknya, pendengaran kita, penglihatan kita, dan potensi lain yang diberikan Allah pada kita untuk mengambil manfaat dari kehidupan ini dan selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.